Hadirin yang berbahagia, acara akan kita lanjutkan dengan pemaparan materi secara hybrid melalui platform Zoom Meeting. Pemateri kali ini yaitu Bapak Profesor Insinyur Muhammad Iqbal Jawad MSc PhD dalam sesi penjelasan tentang bidang perikanan. Sosialisasi hari ini akan dipandu oleh moderator. Beliau adalah dekan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Tengku Umar. Karya dan publikasi beliau ini sangat luar biasa. Sedikit riwayat singkat, beliau memiliki kurang lebih 222 artikel yang terindeks dan memiliki lebih dari 6 sertifikat kompetensi dan serta memiliki hasil karya fenomenal 17 buku. Langsung saja kita sambut moderator kali ini, Bapak Profesor Dr. Ismail Sulaiman STP MSc IPU ASEAN Engineer. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mudah-mudahan hari makin siang dan semangat juga makin bagus ya. Yang pertama sekali yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ferdinand Yulianda, Ketua Forum, dan juga Bapak Sekretaris Sekjen, Profesor Dr. Endang Hilmi, dan Bapak Dekan FPIK Universitas Lambung Mangkurat, serta Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, dan juga Bapak dosen yang berhadir pada hari ini. Hari ini kita sebentar lagi akan mendengarkan, ya. Tapi sebelumnya saya mau coba baca pantun. Ya. Anak nelayan membawa bekal. Ahoy. Mencari ikan di pagi hari. Ahoy. Forum FP2 TPK, mari bersatu padu. Ahoy. Demi laut lestari, negeri makmur berseri. Baik. Baik, hari ini kita akan sambut ya. Pemateri kita hari ini adalah Profesor Insinyur Muhammad Iqbal Jawad, MSc PhD. Beliau adalah Koordinator Rumpun Ilmu Perikanan dan Kelautan, dan S1-nya di Hasanuddin, dan S2 dan S3-nya ada di Jepang ya. Ini bidangnya sangat linear ya, Aquatic Animal Psychology. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau ya. Dan terakhir beliau juga ada di sampai saat ini ya di Indonesian Coordinator of Asian European Academic and University Network ya. Baik, mungkin ini pengalaman yang sangat luar biasa. Mari mungkin kami persilakan kepada Profesor Muhammad Iqbal untuk memberikan materinya. Silakan Prof. Terima kasih Baik. Pak Ismail, Prof. Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Forum, Pak Prof. Ferdinand, Pak Sekjen, Prof. Endang Helmi, Pak Dekan, dan Wadek, seluruh Wadek dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Ketua Prodi yang tergabung dalam forum Dekan Perikanan dan Kelautan Indonesia. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail, sangat baik oleh Prof. Samanhudi sebagai Ketua Dewan Eksekutif LAM PT IP LAM Perguruan Tinggi Ilmu Pertanian. Tadi beliau sudah menyampaikan bahwa kami secara bukan de facto ya, de jure tanggal 2 Agustus ketemunya di UNS, sekaligus kami sowan. Waktu itu saya sebagai Ketua Pokja, Sekretaris Pokja dari pembentukan LAMPERIK, Lembaga Akreditasi Mandiri Perikanan dan Kelautan. Tetapi in the last minute
pada saat itu, kalau kurang dari 1 minggu, kita diberi kesempatan oleh Majelis Akreditasi untuk ikut bergabung dengan LAM PTIP karena LAM Perikanan Kelautan kita tidak bisa prediksi. Bapak Ibu sudah bisa lihat tadi bagaimana panjangnya perjalanan dari 2014 kurang lebih sekitar 11 tahun, itu pun masih tertati-tati. Akhirnya Alhamdulillah tahun ini bulan Desember insya Allah kita akan mulai launching untuk melakukan proses akreditasi. Banyak evolusi yang terjadi pada saat 2014 sampai 2018. Begitu juga kami di Lamperik yang baru di SK-kan 2003, jadi 2 tahun, ada kurang lebih sekitar 2 tahun kita tidak bergerak, bukan tidak bergerak, bergerak tapi selalu menunggu. Salah satu penyebabnya adalah yang tadi disebutkan adalah legalitas hukum, akte-akte notaris. Saya juga terus terang waktu kita ketemu di Solo, Prof. Ferdinand ada, Prof. Ditrik ada, dan Prof. Triwinarni dari Undip juga ada. Waktu itu dikatakan bahwa setiap perubahan forum, setiap perubahan anggota itu harus diikuti dengan perubahan akte notaris yang disimpan di LAM PTIP. Mudah-mudahan saya tidak salah, ini tadi juga sudah disebutkan berulang kali oleh Prof. Samanhudi mengenai itu. Terlepas dari itu semua, kita bisa lihat dengan mata dengan bahwa semua yang dikatakan tadi oleh Prof. Samanhudi nanti akan ada terjadi perubahan yang cukup signifikan. Salah satu perubahannya adalah saya menyimpulkan ada 4 poin penting yang disebut dengan KRAM tadi, tetapi kalau itu diperas lagi dan dibantu dengan pertanyaan dari Ibu Asriana, Dekan Fakultas Perikanan UHO, di pertanyaan terakhir tadi, apakah asin ikut masuk? Nanti kita sama, apakah asin otomatis, kalau kita mendapat asin, apakah itu otomatis kita mendapatkan unggul? Ternyata jawaban dari Prof. Samanhudi tidak begitu, tetapi walaupun begitu, kita tidak boleh menafikan bahwa ada satu kata kunci yang ini kita sama-sama lihat, ya ada 2 kalau menurut saya, ada mutu dan ada relevansi pendidikan. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Ini panitia bisa men-share ini saya ya, atau saya yang harus men-share ya? Halo? Boleh dari Bapak untuk dapat men-share. Oke, saya share ya. Apakah ini sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat, Mas ya? Terlihat Bapak, terlihat. Jelas Prof, jelas. Oke. Ya. Ketika saya diminta oleh panitia, dalam hal ini Ibu Indira, Wadik 3 Fakultas Perikanan dan Kelautan, saya bilang, kan sudah ada Prof. Samanhudi, kenapa harus saya? Hanya saja dia coba dieliminir lagi karena saya di pengurus LAM PTIP itu, kami ada bertiga yang dari Kelautan Perikanan yang diakomodir. Yang pertama Prof. Ferdinand di Dewan Eksekutif, kemudian yang kedua Prof. Ditrik Gebengen yang berada di Majelis Akreditasi, dan saya berada di ketua forum untuk kelautan dan perikanan. Jadi koordinator bidang kelautan, perikanan dan kelautan. Berbasis ini saya coba-coba lihat tadi semua yang dikatakan oleh Prof. Samanhudi itu ternyata dan mengikuti beberapa perkembangan. Kemarin kami terakhir rapat Sabtu sore, kemarin sore kita rapat, Prof. Samanhudi sudah ada di Banjarbaru. Kita rapat sampai lumayan panjang, Prof. Ferdinand juga ada. Ujung-ujungnya kalau menurut saya,
itu adalah bagaimana kita mempersiapkan mutu. Kenapa? Karena hanya ada dua. Ada dua. Satu unggul, dua terakreditasi. Nggak usah disebut yang tidak terakreditasi. Tetapi dalam PTP luar biasa ininya ada excuse yang menurut saya sangat cerdas. 5 tahun dengan 3 tahun untuk untuk unggul gitu. Oke, saya balik ke belakang gitulah. Saya balik ke belakang, apa isu-isu global yang mungkin dalam beberapa tahun aku yakin forum dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Indonesia semestinya sejatinya harus selalu melihat bahwa ini adalah isu-isu yang akan berubah cepat. Kita perlu menjadi adaptive learner. Nanti juga saya akan kritisi tadi butir-butir ya dari 64 itu karena saya ikut di dalamnya khusus untuk kelautan perikanan. Akreditasi bersifat wajib atau sukarela. Ini secara tersirat tadi itu adalah wajib. Wajib. Kalau ANPT perguruan tinggi ada di BANPT, kalau di program studi ada di LAB. Akreditasi berperingkat atau tidak berperingkat. Ini juga tadi terjadi luar biasa perubahan yang tadinya A, B, C, kemudian unggul baik sekali baik, dan tidak terakreditasi atau minimal, sekarang berubah menjadi akreditasi unggul, tidak terakreditasi, ada satu lagi akreditasi pertama. Kemarin kalau mungkin ada Bapak Ibu yang ikut di sini, Dikti itu menyelenggarakan tes untuk evaluator penerima program studi, evaluator reviewer untuk program studi baru. Itu ada konektivitasnya dengan BANPT. Ada juga yang menarik tadi pagi, waktu tadi Pak Sekjen, Pak Endang menguntungkan berbasis klaster pada UPPS. Jadi kalau ada satu kalau bisa direncanakan dengan baik, satu fakultas yang ada berapa 5 atau 6 atau 4 itu bisa mungkin jauh lebih murah karena dia akan berbasis fakultas. Tetapi yang saya munculkan di warna biru ini, budaya mutu perguruan tinggi telah terbentuk. Cepat atau lambat kita harus mengikuti ini. Cepat atau lambat kita harus ikut ini. Karena kalau kita tidak ikut di dalam sini, kita akan terlempar tanda kutip. Sehingga kolom yang pertama, akreditasi bersifat wajib atau sukarela, itu akan bisa jadi menjadi option, tetapi itu adalah pertanggungjawaban moral suatu program studi atau universitas terhadap masyarakat yang merupakan user dari program kita. Aduh, tunggu dulu. Kok nggak mau ya? Oh, pindah. Loh, sorry. Oke, ini ada pendirian, ada monef, dan transisi akreditasi. Tadi saya sebetulnya mau menyela bahwa dalam waktu tidak terlalu lama sebelum ini asesor-asesor yang kemarin sudah ini termasuk perikanan, mohon izin melaporkan, saya nanti tolong dikoreksi Prof. Fred, dari 29 asesor perikanan yang ada di BANPT, ternyata itu yang kemarin setelah diuji rekognisi pembelajaran lampau disuruh mendaftar ulang. Dari 29 itu yang mendaftar ulang 28 kalau nggak salah. Kebetulan saya yang diberi tugas oleh Prof. Fred untuk mengakomodasi itu, memfasilitasi itu, dan ternyata hanya 12 yang diterima. 12 orang aja yang diterima. Sebetulnya 14. 14 itu saya dengan Prof. Fred. Tapi karena saya masuk ke dalam pengurus, jadi kita tidak diperbolehkan untuk menjadi asesor. Begitu ya Pak Fred ya. Nanti tolong dikoreksi sekiranya saya. Jadi
ketiga ini, Monef, transisi, akreditasi, Kelamprik, itu transformasinya itu Agustus 2025 kemarin. Oke, ini tadi sudah disebutkan oleh Prof. Samanhudi. Ini saya hanya ingin berbagi karena semua tadi sangat detail. Ini adalah pokok-pokok pandangan sistem akreditasi pendidikan tinggi di masa depan. Tadi Prof. Samanhudi mengatakan bahwa kemarin begitu tiba di Banjarbaru, dia baru dapat WA. Kami baru di-share peraturan ban tentang apa namanya pelampauan SNDikti untuk menjadi unggul nomor 30 tahun 2025 baru aja keluar, dan itu tadi yang di-share oleh Prof. Samanhudi, satu vokasi, satu bidang akademik. Jadi setiap satu ini ada 9 yang menjadi ini menjadi apa namanya menjadi barometer. Kalau kita lihat sama-sama, ada 2 yang ditekankan, yang apa namanya 7-nya itu biasa kalau menurut saya. Yang pertama adalah relevansi pendidikan, penelitian dan sebagainya. Tapi mutu tidak bisa ditawar. Mutu tidak bisa ditawar. Kemudian yang kedua lagi yang menurut saya agak berubah, yang diberikan oleh Ban PT atau Dikti Saintek adalah dampak. Kita selama ini di borang-borang itu, dampak itu tidak terlalu diukur. Yang diukur adalah output. Nanti ada tadi penjelasan kan, dampak berapa persen, berapa butir, 14 kalau nggak salah, ada output itu ada 9, sisanya adalah input dan proses. Jadi kata-kata kunci di masa depan ada 2. Kalau ini masih berlangsung terus, karena Bapak Ibu tahu kita terkadang terjadi perubahan yang luar biasa. Yang pertama adalah mutu, yang kedua adalah dampak. Oke, saya kembali ke seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Asriana. Pengakuan internasional atas lembaga akreditasi di Indonesia, Ban PT dan LAM. Masuknya lembaga akreditasi internasional ke Indonesia ini ada banyak. QA dalam beberapa bulan ke depan itu akan di-allow, mungkin lagi terjadi ini, di-allow untuk menguji bisa masuk kembali. Kemarin kan tidak direkognisi oleh Pak Nadiem Makarim. Yang kedua itu ada ASIN, ABED, dan segala macam. Tapi kalau kita melihat pengakuan internasional semua ini, hanya ada satu poinnya. Poinnya, ini semua AUN QA. QA itu adalah quality assurance. ASIN juga isinya mengenai quality assurance. ABED juga isinya mengenai quality assurance. FIBA juga isinya adalah quality assurance. Penjaminan mutu. Jadi penjaminan mutu yang menjadi apa namanya rujukan yang paling ini. Mutu sama dengan kualitas. Untuk mendapat rekognisi dari lembaga-lembaga akreditasi internasional, yang pertama kali dilihat adalah proses dan mutu. Bukan jumlah, tetapi proses dan mutu. Sehingga Bapak Ibu yang ada di forum dekan sudah harus memikirkan sejak awal bahwa 2 poin penting ini akan menjadi menjadi prime mover dari kita untuk diakui secara internasional. Di butir 64 tadi itu ada satu lagi. Apa itu? Diferensiasi misi yang terakhir. Apa artinya dari itu? Pada saat kita berdebat di Jogja ya, Prof. Fred ya. Waktu kita udah masuk, kita udah bergabung, itu adalah diferensiasi misi. Dari kalau tadi Prof. Fred mengatakan kalau saya nggak salah 180 institusi yang ada di bawah yang membawahi perikanan dan kelautan, dan 489 yang ini menurut data yang terbaru dari forum yang kemarin masih 537, masih 537, sekarang 489. Kita sudah harus memikirkan
Tadi saya senang Prof. Fred di awal pada saat kata sambutannya adalah untuk konsolidasi kurikulum seluruh Indonesia. Tapi mungkin diperhatikan bahwa ada poin-poin penting yang harusnya sama, tetapi lebih banyak tidak sama. Kenapa? Karena diversity, keragaman kita, mulai dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, sedikit berbeda. Dan itulah di butir 64 kemarin, 64 butir yang disebutkan tadi oleh Prof. Saman, kami yang dari perikanan waktu itu di Jogja, itu berdebat tentang posisi laboratorium. Karena itu masuk di syarat unggul itu. Laboratorium yang ada lima kriteria. Saya katakan bahwa apa namanya laboratorium untuk perikanan dan kelautan itu sedikit berbeda. Saya kasih contoh, pemanfaatan sumber daya perikanan atau penangkapan ikan. Apakah ada laboratorium yang khusus betul-betul di laboratorium di kampus? Ataukah dia di laboratorium lapangan? Sehingga itu perlu nanti setiap asesor dibekali judgment, judgment yang tepat pada saat menilai suatu program studi di bawah bidang perikanan. Karena ininya berbeda. Berbeda dia punya niche. Nah, nanti kita bisa diskusi tentang itu. Tetapi dalam beberapa bulan ke depan, saya rasa awal Desember katanya akan ada uh, refreshing asesor dari LAM PTIP. Saya termasuk yang diminta untuk ini, untuk mendampingi. Kita akan lihat bagaimana yang asesor-asesor perikanan. Karena kita masih kemarin itu Pak Fred ya, 12 yang masih masuk. Belum ada pembukaan baru. Saya belum dengar kabar dari Prof. Samanhudi mengenai itu. Oke, kenapa ini menjadi penting semua pengakuan internasional? Karena ini, kalau kita bisa lihat ini, hanya jalannya mutu, dampak. Oleh karena itu, saya memanfaatkan forum ini karena kita banyak sekali. Tadi ada 485, 489 program studi. Kita harus melihat ini. Ada yang namanya the college trade dan the power of collaboration. Saya itu berpikir, Prof. Fred, Pak Endang, sekiranya ada kolaborasi-kolaborasi, di Dikti itu sekarang banyak banyak sekali program studi, ada namanya equity yang berkolaborasi antara satu program tinggi, program studi dengan ini lain. Sehingga kenapa tidak kita ada the power of collaboration dengan cluster yang tadi untuk bidang-bidang tertentu di perikanan. Bisa hanya 4 bidang, bisa hanya 5 bidang, sehingga itu yang bisa menjadi daya tawar untuk kita bernegosiasi dengan Kemdikti Saintek untuk mungkin bisa jadi memberi pendanaan khusus untuk bidang-bidang perikanan dan kelautan. Oke, saya ngambil ini betul-betul karena saya ikut belajar bagaimana suatu teknologi, keterampilan dan modal untuk mengubah pendidikan. Ini saya percaya betul, ini sekarang 2025. Tapi 2030 kita sudah harus prediksi. Tidak semua di antara kita itu akan unggul. Nanti akan saya perlihatkan hanya berapa persen yang unggul, tetapi bukan berarti kita tidak bermutu. Bukan berarti kita tidak unggul, tetapi bukan berarti kita tidak bisa unggul. Saya mencoba melihat, ini ada satu, Holon IQ adalah platform intelijen pendidikan global yang menghubungkan dunia dengan teknologi, keterampilan, dan modal untuk mengubah pendidikan. Jadi ini, waduh, the 10 US trillion dollar question. Ada 5 skenario di beberapa tahun ke depan, itu mungkin yang kita ada LAM ya, lembaga akreditasi mandiri. Tetapi bukan berarti kita harus terikat tanda kutip. Kita bisa meningkatkan kita punya mutu di teman-teman di keseluruhan program studi perikanan dan kelautan sambil kita mengurus ini. Ini saya coba dapat ininya, akhirnya bisa dapat. Ada 5 tadi ya, Robo Revolution, khususnya untuk penyusunan kurikulum bersama nanti, Prof. Fred,
Prof. Endang, ada Robo Revolution, peer-to-peer review, education as usual, regional rising, global giants. Yang mana yang kita pilih? Yang mana yang kita mau ini? Apakah education as usual atau kita berbagi berdasarkan regional? Regional itu yang bagaimana? Tadi ada pertanyaan dari Bangka Belitung. Bangka Belitung kenapa tidak bergabung dengan kebetulan satu Selat Malaka begitu ya? Apa namanya? Bangka Belitung, Jambi, ada beberapa, ada Aceh, ada yang satu regional. Jawa juga begitu, Indonesia Timur juga begitu. Sehingga ini yang bisa kita bisa jadikan skenario. Walaupun ada juga yang namanya Robo Revolution. Robo Revolution itu adalah IT menggunakan artificial intelligence khususnya untuk bidang-bidang budidaya. Di mana di Kalimantan tadi Pak Kapolda mengatakan ada dua tempat. Kalau di Banjarbaru dan Banjarmasin memang lebih banyak ke perairan-perairan air tawar. Tetapi begitu ke Batu Licin sama Tanah Bumbu itu akan banyak yang laut. Tetapi kalau menurut saya uniqueness dari ULM itu ada di air tawar. Dia tidak ada lawan, bisa dilakukan sehingga itu nanti dari sekiranya ada pokja dari seluruh forum anggota dekan ini ada pokja begitu, kita bisa betul-betul to fokus sama sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Teman-teman di Papua itu cerita tentang Pasifik itu sudah selesai itu. Jadi yang seperti itu, WTP berapa di atas itu? 718, 715, 716. Ini bisa dilihat. Saya bisa perlihatkan nanti kalau misalnya ada yang mau minta ini ya. Bagaimana Holon IQ itu menilai suatu ini sehingga kita menjadi yang the best. Saya terus terang mungkin ULM tidak akan bersaing dengan IPB karena sudah duluan. Tetapi dalam hal-hal tertentu IPB harus belajar ke ULM. Begitu juga sebaliknya di beberapa tempat. Ini ada skenario-nya. Nanti kita bisa ini ada global environment, overview, economic, regulation, innovation, and tech. Dan ini yang lagi apa namanya? Kalau kita baca ulang, sebetulnya itu ujungnya nanti sama dengan yang dilakukan oleh LAM. Kita bisa menampilkan diri dengan melihat ini, sehingga bisa jadi nanti indikator-indikator LAM juga harus mengikuti tren dari beberapa tempat tanpa harus meninggalkan teman-teman yang masih kecil. Karena itu yang namanya pembinaan. Oleh karena itu harus ada buat yang namanya tadi regional peers itu. Ini ada hitung-hitungannya nih. Oke, kalau begitu, apa pelajaran terpetiknya? Tadi itu bagus tuh, saya sempat dengar tadi kolaborasi antar program studi. Satu program studi yang sama dan multidisiplin tiga gitu ya. Masing-masing biaya 15 juta, 15 juta kita kumpul, kita menghasilkan ini. Itu yang pertama adalah pemahaman holistik, inovasi dan teknologi, peningkatan ekonomi, pengelolaan berkelanjutan, dan yang paling terakhir itu penciptaan modal manusia. Ini juga yang berubah. Kita sudah tidak, mohon maaf, di United Nations itu sudah tidak memakai istilah human resources. Udah nggak pakai. Sumber daya manusia itu udah ditinggalkan. Yang dipakai adalah human capital. Human resources itu tanda kutip dipekerjakan. Kalau human capital itu mempekerjakan. Jadi kalau human resources bisa seperti ada transaksi, tapi human capital enggak. Dia yang mempekerjakan, dia yang mempunyai modal. Oleh karena itu, kita ini semua di Forum Perikanan dan Kelautan perlu menciptakan modal manusia. Bagaimana itu modal manusianya itu adalah yang adaptif dan multidisiplin. Dan ini sejatinya harus masuk di dalam kurikulum. Karena arena pertarungannya berbeda. Waktu Pak Fred masih mahasiswa dan saya masih mahasiswa, itu berbeda sekali dengan sekarang. Sangat berbeda. Oleh karena itu, kita perlu membuat kurikulum
adaptif dan multidisiplin. Pelajaran terpetik lainnya yang saya ambil dari lembaga akreditasi Jepang. Lembaga akreditasi Jepang itu hanya mengeluarkan satu akreditasi dan tidak terakreditasi. Tetapi semua butir-butir yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut tiga hal. Yang satu sektor masyarakat, yang kedua bisnis, yang ketiga civil society. Ada NGO, ada consumer, ada sahib. Kalau kita kan masih lebih banyak kepada pendidikan begitu ya. Masih banyak kepada pendidikan. Sehingga nanti mungkin saja bisa berkembang ada suatu universitas kecil, program studi kecil, tapi bisa unggul. Tadi sudah di-allow, bisa program kecil unggul kalau dia memenuhi semua syarat-syarat, walaupun dia kecil, dia bisa langsung, yang baru pun bisa langsung unggul. Sehingga itu penyebaran status itu akan semakin bukan hanya berada di kota-kota besar, tetapi juga berada di daerah-daerah sehingga tadi yang dikatakan oleh Pak Sekjen bahwa salah satu indikator orang mau masuk itu pada saat kualitas itu ada di dalam. Ini ada kolaborasi dan kerjasama. Ini yang saya bilang DNA, quality, tidak mungkin kita direkognisi kalau tidak ada DNA quality DNA yang ada di dalam kita. Apa itu? Adalah perpaduan antara nilai, relevansi betul kita memberi ini, dan dampaknya terhadap masyarakat. Ini silahkan nanti dilihat sama-sama. Mungkin akan lebih bagus kalau kita sama-sama diskusi yang panjang. Karena saya tahu waktu yang diberi ke saya tidak banyak, nggak sampai 20-30 menit. Jadi ini adalah kolaborasi program studi yang berdampak. Nanti kita bisa sama-sama kelas dia dalam satu kurikulum yang fleksibel, yang tidak melihat kepada satu tempat saja, tidak merujuk ke satu tempat, tetapi basisnya adalah keanekaragaman yang ada di Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Saya kira begitu. Terima kasih. Dan kurangnya, Astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Berarti ada 3 ini ya, jadi banyak sekali memang yang kita dapati. Ada 3 poin penting kalau saya lihat. Yang pertama adalah mutu. Bapak Ibu mau kemanapun tetap harus kita cari adalah mutu. Yang kedua adalah kolaborasi. Dan yang ketiga adalah connecting. Nah 3 poin penting ini yang menjadi sebuah sasaran penting apapun itu. Nah akreditasi itu tidak akan lari kemana-mana. Kalau memang ujung-ujungnya adalah mutu juga. Mau lari ke LAM, mau lari kemanapun, ya tetap intinya adalah mutu. Jadi kalau mutunya enggak kita bangun, bagaimana kita bisa dapat mutu yang lebih baik gitu. Oke, baik, kita buka pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, mungkin 3 pertanyaan dulu. Kalau ada yang mau bertanya. Enggak ada. Kayaknya udah jelas semua nih Prof. Ya. Pertanyaannya, ayo silakan. Mungkin Bapak Ibu. Ada? Tidak? Gak ada? Wah, sudah jelas ya. Baik, kalau tidak ada, oh ada, oke, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih Prof. Ismail, Prof. Iqbal, izin dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kutai Timur. Jadi begini, masalah klasik, masalah pembiayaan, Prof. Saya pikir bisakah semua pembiayaan untuk akreditasi itu dibebankan pada negara? Karena kita tahu bersama bahwa tidak semua lembaga tinggi ini punya kemampuan finansial yang cukup. Oleh karena itu saya pikir dengan adanya founder kita ini Prof. Iqbal untuk bisa mengajukan ke negara untuk semua fasilitas pembiayaan termasuk juga akreditasi. Makasih Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ini dari Sekolah Tinggi Kutai Timur. Mungkin Pak Iqbal mau menjawab masalah klasik Ya. ini Pak, masalah Ya. ekonomi ini. Kalau tidak salah tadi ya, Pak Prof. Samanhudi sudah beritahu bahwa kita lagi waiting dari pemerintah, tetapi kemarin awalnya itu 50 juta. Selama ini kan ban PT gratis ya Pak, yang dari Institut Kutai Timur selama ini gratis. Kemarin rapat LAM PT IP itu sempat memperdebatkan bagaimana dengan yang baru, yang akreditasi atau tidak terakreditasi. Bukan yang keunggul ya, bukan yang keunggul. Karena kalau keunggul, mereka semestinya sejatinya sudah harus bisa mengukur dengan yang tadi semua ada kan, dia punya indikator-indikator ya Pak ya. Kalau saya nggak salah kemarin itu mungkin akan ada diperhatikan eh, biaya yang dikeluarkan oleh institusi-institusi atau program studi yang masih eh, mau ke apa namanya eh, akreditasi atau tidak terakreditasi itu mungkin, tetapi ini nggak bisa dijadikan rujukan ya. Saya hanya mendengar kemarin mungkin setengahnya atau 3/4-nya begitu. Bukan bukan sebanyak 50 juta. Mungkin nanti pada saat ada cakupan perguruan tinggi yang akan dikeluarkan dalam beberapa dekat ini, kan LAM PTIP akan mengeluarkan angka ya, yang tadi masih tanda tanya itu 40-60%, sehingga bisa jadi benchmarking dari yang tadi dikatakan oleh Prof. Samanhudi yang 50 juta, bisa jadi 40, bisa jadi 43, saya nggak ngerti. Tetapi kalau itu 43 dibagi dua lagi untuk yang mau hanya untuk akreditasi dan tidak terakreditasi, bisa jadi paling tinggi mungkin 30 atau bisa jadi 27. Tidak sebesar yang diajukan ke unggul. Begitu jawaban saya, Pak. Oke, baik Prof. Mungkin jelas ya, masih dalam on progress. Boleh, silakan Prof. Prof. Ferdinand, mungkin mau menambahkan. Prof. Iqbal, saya tambahkan sedikit ya Prof. Iqbal. Ya, monggo silakan Prof. Karena terkait anggaran tadi Prof. Samanhudin belum berani mengeluarkan angka gitu ya. Terakhir kami rapat di Dewan Eksekutif dan MA LAM PTIP itu kemarin sore. Pas persis saya turun dari pesawat tuh Zoom-nya udah di ujung saya ini. Dan salah satunya adalah pembahasan biaya terkait dengan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ya, yang menjawab dari Kementerian Dikti ya, Saintek terkait dengan permohonan pembebasan pajak dari LAM. Ini terkait dengan biaya LAM, ini hubungannya dengan pajak intinya. Dalam surat ini memang ada dua item, satu LAM masuk kategori dibebaskan pajak gitu ya, karena membantu dalam proses pendidikan intinya. Tapi di bagian belakang bawah ada poin terakhir. Nah, karena kita memungut biaya, ya, biaya maka dikenakan pajak. Nah kemarin kita menghitung-hitung ini jadi agak belum difikskan lagi gitu ya. Makanya kenapa tadi Pak Samanhudin tidak keluar angkanya. Tapi boleh saya bocorkan sedikit ya. Mudah-mudahan Pak Samanhudin tidak keberatan. Meskipun ini belum fix gitu ya, intinya hitung-hitungannya untuk LAM PTIP itu seperti yang tadi disampaikan itu paling soft dan paling murah dibandingkan LAM-LAM lain. Satu, kita nggak bayar penuh tadi sudah dikatakan. Nah jadi ada dua item, satu item proses asesmen kecukupan itu hitungannya tadi 28 juta. Jadi 28 juta kalau Bapak Ibu
dalam asesmen itu tidak masuk kategori unggul, Bapak Ibu hanya sampai terakreditasi. Cukup bayar 28 juta. Tetapi kalau Bapak masuk kriteria unggul, maka lanjut proses asesmen lapang, Anda dikenakan biaya lagi dengan total hitung-hitungannya kemarin sekitar 59. Kalau seandainya hitungan pajaknya tidak ada perubahan. Nah, kalau ada perubahan pun mungkin sekitar 60 lewat sedikit. Ya. Kalau dibandingkan dengan lam-lam yang lain, ini angkanya masih paling bawah. Dan kita memang bahas anggaran ini agak ketat sedikit intinya. Kebetulan saya di DE jadi bendahara, wakil bendahara di situ. Jadi kita betul-betul kalau bisa meringankan secara maksimal gitu ya dengan ketentuan hitung-hitungan operasional, ya, maka angka itu sekitar segitu. Jadi sekitar 59 atau 60 juta untuk status unggul. Jadi kalau tidak unggul tidak bayar 60. Tapi kalau di Lamsama mau unggul nggak unggul depan bayar berapa Pak tadi? Hampir 60 juga itu ya. Tapi 60 sekarang naik lagi kalau ke pajak ini diberlakukan semua lam naik. Sekarang saya kira itu Prof Iqbal ininya tambahan. Ya, makasih Prof. Tambahannya, makasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ternyata mutu butuh uang ya. Oke, silakan Pak dari Udayana. Oke, terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Saya Wayan Warso dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Prof Iqbal. Pertanyaan saya sederhana saja. Tadi sudah sempat disampaikan bahwa proses perekrutan asesor melalui jalur rekognisi dari asesor dari asesor BAN PT ya, ke asesor LAM PT IP itu jumlahnya sangat sedikit, yang lolos sangat sedikit. Yang menjadi pertanyaan saya itu apakah mungkin standar asesor di BAN PT itu lebih rendah ya dari asesor di LAM PT IP. Nah kalau misalnya asesor ini jumlahnya sedikit, sedangkan yang melakukan akreditasi ini jumlahnya banyak, nanti saya khawatir banyak akreditasi yang dilakukan oleh prodi di bawah kelautan dan perikanan diakses oleh asesor yang di luar prodi kelautan dan perikanan. Apa mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa mengantisipasi masalah ini? Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa, ini 29 asesor BAN PT, yang bisa 28 yang eligible dan yang lulus 12 orang. Mungkin gitu ya Pak Iqbal ya, data yang sebelumnya. Mungkin Pak Iqbal silakan. Ya, makasih Pak Wayan. Jadi kalau melihat syarat-syarat yang diperlakukan dari LAM PT IP itu banyak yang terjaring, yang tidak terjaring, tanda kutip, seperti yang tadi, umur. Mereka, kami dibatasi. Nanti silakan ada Prof. Ferdinand juga yang ikut. Umur dibatasi. 65 sudah tidak bisa. Padahal kemarin ini kita hampir tidak banyak terjadi rekrutmen asesor yang pada saat BAN PT. Saya saja yang asesor sejak tahun 2006, 2007. Masih ada yang tersisa, kebetulan umur saya masih memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, yaitu tadi dikatakan oleh Prof. Samanhudin. Waktu mengirim itu tidak mengirimkan data track record di mana dia pernah mengakses. Surat izin dari atasan, masih surat izin yang lama. Jadi hampir sebagian besar yang tidak ini adalah syarat-syarat administrasi
yang merupakan ketetapan dari LAM PTIP yang sudah disetujui bersama oleh komite asesor di LAM PTIP. Saya kira begitu. Saya kira ke depannya pada saat waktu itu saya diskusi sama Prof. Fred, saya diskusi sama Prof. Samad, gimana dong nanti kalau ini? Dia bilang, ya nanti pada saat kan nanti ini dibuka, akan kelihatan kan berapa orang yang mendaftar, berapa program studi yang akan mendaftar ya. Program studi yang akan mendaftar itu nanti akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan asesor yang dibutuhkan oleh apa namanya oleh oleh perikanan kelautan. Jadi tadi ada 485 program studi. Kita juga harus melihat berapa jumlah berapa jumlah dari 485 program studi itu yang sekarang ongoing. Jangan-jangan dia nanti 3 tahun berikutnya baru apa namanya melakukan akreditasi ulang. Mungkin nanti ke depan mungkin hanya 50 saja ya. Mungkin ya. Mungkin 50 saja yang akan mendaftar dan 50 ini bisa bisa diakomodir oleh asesor yang ada. Tetapi Prof. Samanhudi pada saat itu meyakinkan kami berdua bahwa tidak akan ada asesor dari prodi lain, maksud saya dari peternakan atau dari pertanian, yang akan mengakses program-program studi yang berada di cakupan program studi yang berada di bawah perikanan dan kelautan. Saya kira begitu Pak Wayan. Jadi nanti dia akan apa? Akan ada improving, ada progress. Mungkin nanti uh, membuka secara umum akreditasi calon-calon asesor. Satu lagi yang saya lupa tadi, ada beberapa orang di asesor lama yang kenapa tidak disetujui oleh LAM PTIP karena program studinya menurun akreditasinya, Pak. Statusnya yang tadinya unggul turun jadi baik sekali. Jadi ada 2 orang itu saya ingat, saya ada punya data tentang itu. Saya kira begitu Pak Wayan. Mungkin Prof. Fred mau menambahkan, monggo Prof. Fred. Baik, terima kasih. Mungkin Prof. Fred bisa menambahkan beberapa hal. Baik, Pak Nyoman ya. Saat ini yang sudah masuk dalam LAM PTIP, rekrutmen asesor BAN PT dari bidang perikanan kelautan itu ada 12 orang. Ya, dari kemarin itu gelombang pertama rekognisi, sebenarnya kita jalur rekognisi artinya asesor BAN PT. Jadi kemarin daftar itu ada sekitar 29 ya, 29. Ternyata yang 29 itu sebagian bukan asesor. Jadi kalau bukan asesor tidak dimasuk. Kemudian yang asesor ya itu tadi ada yang terkena dengan umur ya. Karena umurnya diminta tidak melebihi 65 tahun. Tapi ada asesor BAN PT kita bahkan ada yang lebih 70 tahun ya. Seperti Prof. Norma itu dari Undip itu asesor senior, sebenarnya kapasitasnya masih memungkinkan untuk jalan, tapi karena administrasinya nggak masuk. Dan sisi yang lain, banyak asesor BAN PT yang belum apply, memasukkan ya. Dan beberapa diantaranya ketemu saya, loh kok kenapa nggak masuk? Nggak tahu gitu. Padahal kita ada di grup itunya, cuma kan grup kadang-kadang dibaca, kadang-kadang tidak dibaca intinya. Nah kita LAM PTIP akan membuka gelombang kedua. Intinya untuk kebutuhan asesor khusus untuk rekognisi dulu. Karena kita menghitung program studi yang akan diakses itu dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini. Intinya. Jadi ternyata memang tidak banyak, ya sebagian sudah tertarik ke LAM sama LAMTEK dan sebagainya gitunya. Nah kalau prodinya ini dalam waktu 1 tahun, maka kita akan mungkin ada percepatan penerimaan asesor intinya. Dan tidak tertutup kemungkinan juga menerima asesor baru. Nah asesor baru berarti ada set mekanisme
pelatihan nanti itu ya biasanya. Dan itu kita lihat karena database kita masih dalam proses pendataan. Tadi Pak Samanhudin mengatakan sekitar ada 446, di data saya prodi itu hanya 341 ininya. Mungkin ada yang tidak terregistrasi, ada yang registrasi di sininya. Nah ini mungkin perlu juga kita berkonsolidasi, berkomunikasi ya, supaya peran forum pun juga bisa membantu teman-teman di prodi ini ke LAMPTP, termasuk data akreditasi kadaluarsanya gitu intinya. Nah ini yang mungkin nanti Pak akreditasi Pak Rifardi ya bidangnya ya intinya. Bidang nanti bisa salah satu dalam waktu dekat ini kita coba pendataan, meskipun datanya ada di BAN PT ini, tapi sekarang BAN PT sebagian hilang Pak, karena datanya sudah tertarik ke LAM lainnya idenya. Oleh karena itu dari anggota forum akan lebih valid lagi gitu idenya. Mungkin nanti kalau ada Google Drive yang ini mohon dibantu untuk proses pendataan kita idenya. Saya kira itu Prof. Iqbal. Terima kasih, Baik, Prof. baik, terima kasih Prof. Saya kira jelas ya. Mungkin nanti ada di awal Desember ya atau Desember ya Prof ya, akan dibuka kembali. Baik, silakan satu lagi, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jurniati, Dekan Fakultas Perikanan Universitas Andi Jema di Palopo, merupakan perguruan tinggi swasta. Kami melihat bahwa perlu mungkin masukan, karena tadi anggaran biaya untuk biaya LAM itu AK dan AL-nya itu masih tanda tanya. Nah, kami bisa minta mungkin kepada Prof atau yang berkompeten dalam hal ini, mungkin universitas-universitas PTS yang mungkin di daerah-daerah yang masih kemampuan finansialnya masih kurang, mungkin perlu dipertimbangkan dalam tinjauan AK dan AL ini. Jadi mungkin perlu ada penjenjangan, mungkin ada masukan penjenjangan pembayaran untuk biaya tersebut. Karena tidak semua PTS atau prodi budidaya atau prodi menyangkut masuk dalam LAMPTIP itu sama dalam kemampuan finansialnya. Terutama kami dari PTS yang terus terang 3 tahun terakhir ini jumlah mahasiswa kami itu menurun trennya. Terima kasih, itu mungkin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mirip-mirip ya pertanyaan dengan di awal tadi ya, masalah keuangan juga ya. Atau Pak Iqbal mau diperjelas sekali lagi? Sebenarnya sudah jelas sih, tapi mungkin diperjelas sedikit lagi mengenai keuangannya. Tadi Silakan. sudah sangat jelas oleh Prof. Fred juga ditambahkan bahwa di LAMPTIP itu akan ada penjenjangan begitu ya. Nah, tadi sudah dibocorkan rahasia kurang lebih sekitar 28 juta untuk terakreditasi. Kalau Ibu mau lanjut unggul, itu nanti silakan diukur-ukur dulu, dilihat ada 9 kriteria yang memenuhi syarat untuk unggul atau tidak. Kalau itu baru baru membayar yang lebih, Ibu. Jadi saya kira nanti pasti teman-teman di LAMPTIP, kalau tadi kita lihat penjelasan Prof. Samanhudi dan juga Prof. Fred, kita adalah termasuk yang paling rendah, paling di bawah begitu ya. Saya kira semangatnya sama, kita mau maju bersama-sama, tidak akan meninggalkan yang kecil dengan memberi beban yang lebih besar. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, satu lagi ya. Ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairul Puatingga, saya Dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tadi di slide terakhir
Bapak menyampaikan terkait dengan tata kelola yang kokoh untuk program studi kolaborasi. Namun di sini saya melihat ada semacam ketidaksesuaian antara nama program studi yang selama ini ada di universitas dengan nomenklatur yang diatur dalam keputusan nomor 163 tahun 2022. Contohnya misalkan di kampus saya ada 2 program studi yang tidak masuk di nomenklatur ini, yaitu program studi agrobisnis perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Nah, ini bagaimana, dalam artian seperti apa kita dari forum ini untuk menyesuaikan nama-nama program studi yang ada di Fakultas Perikanan sesuai dengan nomenklatur yang ada. Kemudian ada juga beberapa universitas yang lagi membuka program studi baru yang program studinya tidak sesuai dengan nomenklatur ini. Nah, itu seperti apa ketika mengusulkan? Apakah ada penolakan dalam sistem atau memang dibiarkan? Kalau seandainya dibiarkan berarti melalui forum ini saya minta kepada Bapak Ketua untuk ketika dalam menyusun nomenklatur ini pemerintah seharusnya harus melibatkan fakultas atau pimpinan fakultas yang ada di seluruh universitas di Indonesia sehingga nama-namanya itu terakomodir, jadi tidak seakan-akan terkesan di universitas namanya lain sedangkan di nomenklatur lain. Di ilmu perikanan sendiri yang terdaftar hanya 9 prodi, sedangkan ada beberapa prodi yang namanya tidak terdaftar situ. Itu ini yang ada hubungannya kalau saya lihat dengan tadi penyampaian Bapak, ada slide terakhir tentang tata kelola yang kokoh, berarti seharusnya kita mengikuti penamaan, maksudnya sesuai dengan penamaan prodi yang ada dalam nomenklatur. Baik, terima kasih, itu saja Bapak dari saya. Baik, terima kasih Pak Ya, Dekan. terima kasih. Terima Saya kasih kira- Pak Hairul. Saya kira Pak ini nomenklatur nomor 163 EKPT 2022 Pak. Ya, mungkin Ya. mungkin Pak Ibal, silakan Pak Ibal mau dijawab. Ya. Kalau tidak salah tadi Pak Prof. Samanhudi sudah menjelaskan bahwa kami lagi menunggu tinggal satu aja surat dari pemerintah Ban PT atau Mendikti-Saintek tentang cakupan ilmu perikanan dan kelautan yang berada di bawah perikanan dan kelautan. Kita nunggu itu Pak. Tetapi saya bertanya sama Bapak, Pak Hairul, masa sih pemanfaatan sumber daya perikanan dan agribisnis perikanan tidak ada dalam nomenklatur? Ada kok Pak. Seharusnya ada Pak. Nanti coba dicek kembali mungkin Pak. Ada Pak. Begini Pak, kalau agrobisnis perikanan tidak ada Pak. Kalau begini, kadang kita menyamain bahwa agrobisnis perikanan sama dengan sosial ekonomi perikan, maksudnya begitu toh Pak? Iya. Kalau sosial Kenapa ekonomi saya perikanan ada Pak, tapi agrobisnis perikanan tidak ada, maksudnya penamaannya. Nah pertanyaannya, setahu saya, apakah agrobisnis perikanan itu sama dengan sosial ekonomi perikanan? sama Pak. Oke. Sama Pak. Sama dengan budidaya perairan, kalau di IPB malahan aquaculture namanya. Gitu ya. Baik, iya Pak. Jadi Baik. kita tunggu, saya kira ada penyempurnaan cakupan nomenklatur nama-nama program studi yang sejatinya harus berada di bawah LAM PTIP. Begitu itu ada cakupannya, termasuk mungkin insya Allah teknologi hasil perikanan atau apa begitu kembali bergabung, kita semakin banyak begitu. Terima kasih Pak Hairul. Baik Pak. Terima kasih. Sama-sama. Tapi itu Baik. jadi bahan-bahan ini. Baik, terima kasih. Ada lagi atau kita selesaikan? Kita lanjut ke berikutnya kali ya. Oke, baik, terima kasih Prof. Iqbal sudah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dan juga menjadi awal dari kita menjadi mutu yang baik ya untuk semua perguruan tinggi. Dan yang pastinya forum akan memfasilitasi dan akreditasi tidak bisa sendiri. Tetap kita harus bersama-sama untuk bisa majukan Indonesia kita maju. Baik, terima kasih
Mungkin saya tutup. Tadi- Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.